Kalau gawinya itu cuma pakai tangan dua gini, dalam satu malam mengangkat mayat ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Legenda. Oke, buat yang sudah mengeklik video ini saya ucapkan terima kasih, dan buat yang baru bergabung, jika kalian suka dengan video-video kami, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, malam ini kita masih bersama Ki Haji Wongso. Selamat malam Ki Haji Wongso. Malam. Oke, begini Ki, ini melanjutkan pertanyaan kemarin. Kenapa kalau orang meninggal di malam Selasa Kliwon atau hari Selasa Kliwon itu sangat mistis sekali untuk saat ini? Karena dulu ya, kalau setahu saya ya nggak apa-apa, tapi kalau di sini sekarang adanya itu kalau malam Selasa Kliwon ada orang meninggal itu kuburannya itu harus dijaga selama 40 malam. Oke, mungkin Ki Haji Wongso bisa menjelaskan kepada teman-teman, monggo. Ya, ini bahas masalah orang meninggalnya itu di malam Selasa Kliwon dan hari Selasa Kliwon. Kalau dulu itu orang itu tidak mengira bahwa hari Selasa Kliwon itu hari yang sakral. Terus ini ada kejadian yang aneh. Jadi kejadian yang aneh itu yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Ada kejadian orang meninggal di malam Selasa Kliwon itu, kemudian dia langsung dikuburkan di malam-malam Selasa Kliwonnya itu. Nah, di malam Selasa Kliwon itu ada yang mencuri ukurnya. Jadi kalau di sini orang mau meninggal itu, diukur panjangnya itu ada yang mencuri, hanya mencurinya itu sedikit, cuman sepanjangnya sejari sini. Oke, ini biar teman-teman tahu ya Ki, kalau di adat Jawa itu ukur membawa menggunakan bambu ya Ki. Itu buat mengukur si mayit itu berapa meter, buat ke kuburan, buat membuat lubangnya itu ya Ki ya. Iya. Nah, ukur itu yang buat ngukur lubang, bikin lubangnya itu. Terus nanti di situ tidak seperti kalau di kota, kalau di perkampungan itu ukur itu juga sakral. Makanya dicuri orang itu buat jimat. Ada kejadian lagi, orang meninggal di hari Selasa Kliwonnya, terus dikuburkan lagi, kemudian malamnya itu dicuri orang, tapi ketahuannya itu sudah paginya. Itu ada orang yang mau mencangkul di dekat kuburan situ. Betapa terkejutnya orang itu melihat si mayat itu sudah ada di atas kuburan. Melihat itu dikirain bukan mayat yang baru dikubur, lalu dia terkejut terus lari meninggalkan tempat situ, ngomong-ngomong sama orang-orang. Akhirnya di desa situ heboh mendengar keadaan itu. Orang situ tidak mengira
bahwa si mayit itu diangkat dari kuburnya, yang menggali itu orang, terus dikubur lagi. Keluarganya itu mimpi katanya disuruh-suruh sama orang itu. Mimpi disuruh-suruh orang itu maksudnya bagaimana? Apakah arwah si mayit itu menemui keluarga dalam mimpi atau gimana? Nah, si arwah yang sudah meninggal itu menemui keluarganya, tapi lewatnya itu mimpi. Katanya disuruh menutupi orang itu kalau dia lagi beraksi mencuri. Itu dulu kejadiannya di situ. Kalau disuruh mencuri, dia suruh menutupi supaya tidak ketahuan orang. Lain hari juga ada kejadian begitu. Makanya orang kalau mati di malam Selasa Kliwon itu dijaga. Kegunaan orang mencuri itu, kalau yang dicuri tali pocongnya, itu katanya dia bisa hilang. Nah, terus kalau dia mencuri jarinya satu aja, itu juga bisa buat kekebalan. Makanya kalau orang itu matinya di malam Selasa Kliwon itu akhirnya dijaga selama 40 hari. Kita ambil kesimpulan bahwa kasihan orang yang sudah meninggal secara baik-baik, terus dia dijadikan budak. Nah, yang menjadikan budak itu sebenarnya dosa besar, tapi karena dia tidak tahu, nah itulah yang orang yang sesat itu yang begitu. Cara mencurinya itu bagaimana? Kalau yang saya tahu, kalau di sini ya itu pas tempat pemandian jenazahnya itu juga dijaga, jadi di kuburannya dijaga. Nah, tempat bekas pemandian jenazahnya itu juga dijaga keluarganya begitu. Itu gimana dan bagaimana praktek proses mencurinya itu? Oh ya, ini kalau praktek mencuri yang meninggalnya di malam Selasa Kliwon itu ada beberapa versi. Ada orang yang mencurinya itu memang dia sudah ampuh, sudah juga istimewa. Ada yang mencuri itu lewat pemandiannya itu, di situ berdoa, langsung dia digedruk 3 kali, dia bisa langsung ke atas. Ada yang sudah sampai ke tingkatan begitu. Terus ada juga yang masih menggalinya itu pakai tangan, jadi tidak pakai alat apapun, jadi dia cuma pakai tangan begini terus. Itu dalam kurun yang tidak lama. Itu kalau orang-orang biasa pun mungkin dalam waktu semalam tidak sanggup ya Ki ya? Nah, kalau dipikir secara logikanya, kalau galinya itu cuma pakai tangan 2 gini, itu kan sebenarnya juga tidak sanggup lah dalam 1 malam mengangkat mayit ke atas itu. Nah, itu kalau secara logikanya. Lalu apa itu? Apakah si arwahnya itu bisa menjadi gentayangan atau tidak tenang atau gimana? Nah, disinilah yang bahayanya. Jadi kalau orang yang sudah dicuri di malam Selasa Kliwon itu, orang yang meninggal itu kan bisa disuruh. Jadi bisa disuruh itu kalau
mencuri apanya aja kalau disuruh jaga di situ. Kalau ada orang maling ke situ, ya orang kelihatan jaga di situ. Kan kasihan. Berarti begini Ki, kalau kita misal mencuri kain kafannya atau jarinya atau mungkin ukurnya itu buat misal saya nih yang mencuri, Ya. buat saya suruh menjaga sawah saya, itu berarti kalau malam kalau orang lihat itu berarti arwah itu ada di situ begitu? Iya, kalau orang itu disuruh ini seandainya mencuri kainnya atau jarinya atau talinya itu disuruh jaga di situ, si arwah itu selamanya jaga di situ selama barangnya itu belum diambil. Makanya arwah itu bisa disuruh-suruh itu kalau mencurinya begitu. Makanya kan kenapa dijaga 40 hari itu karena kasihan si arwah itu terus di situ selamanya. Jadi yang mengambil itu menggunakan dosa besar, besok kalau sudah meninggal dia gantian, disuruh juga begitu. Oh iya ya, jadi begitu ya teman-teman, kenapa kalau orang meninggal di malam Selasa Kliwon itu harus dijaga itu karena ya seperti ceritanya Ki Haji Wokso tadi. Di samping kasihan juga serem ya Ki ya. Iya. Ya, kita bermain-main arwah begitu. Ya ini mungkin tidak berlaku di semua daerah ya teman-teman, tapi kalau di desa sini masih menggunakan adat tersebut ya Ki ya. Iya ya, masih. Iya ya, begitu ya teman-teman. Oke, tetap stay terus di channel kami dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.